Dan pemirsa, pembahasan lebih lanjut mengenai carut-marut sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 ini, kami sudah terhubung pemirsa dengan pemerhati pendidikan, ada Indra Karismiaji. Kita akan bahas putar carut-marut dalam PPDB 2024 ini, apa saja masalah yang kemudian terulang atau mengalami repetisi. Saya sapa, selamat siang Mas Indra. Siang Mbak, apa kabar? Kabar baik Mas Indra. Mas Indra, kita tadi sudah lihat ada beberapa daerah yang sudah melakukan pendaftaran ya untuk PPDB 2024 ini. Tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan dari 2023 kan banyak masalah yang ditemukan. Untuk kali ini apa masalah yang Anda highlight? Masalahnya adalah kita itu tidak menyediakan jumlah sekolah, jumlah bangku yang cukup. Jadi Indonesia ini mungkin salah satu negara yang buat sekolah aja harus diseleksi dulu. Kalau dulu zaman saya seleksinya itu pakai nilai, kalau sekarang seleksinya pakai jarak. Tapi pada dasarnya adalah kita belum melaksanakan memberikan hak asasi manusia, karena pendidikan itu adalah bagian dari hak asasi manusia, dan juga belum memenuhi kewajiban konstitusi. Pasal 31 ayat 2 itu bunyinya adalah setiap warga negara wajib ya, bukan berhak ya, wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi artinya anak Indonesia itu mau tinggalnya dimanapun, mau di kota, di desa, di pegunungan, di pinggir pantai, di daerah terpencil, mau itu dia anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, mau dia agamanya apa, sukunya apa, itu wajib sekolah dan pemerintah itu wajib membiayainya. Tapi sampai hari ini tidak dilakukan itu. Cuman diutak-atik aja aturannya supaya siapa nih yang berhak masuk sekolah. Itu problemnya. Jadi mau sampai kapanpun, kalau pemerintah tidak mau memenuhi hak asasi manusia, tidak mau melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan akses pendidikan, ya tiap tahun kita akan bahas PPDB terus, Mbak. Ini kan sudah tahun ke-8 nih kita membahas carut-marutnya PPDB. Problemnya itu. Ya, jadi ada beberapa repetisi masalah, repetisi problem yang ditemukan dari tahun ke tahun. Tapi Mas Indra, terlepas dari ketersediaan kursi tadi, karena kita lihat ini kan menjadi salah satu perebutan kursi juga ya. Anda punya solusi apa kalau seandainya jangka pendek? Karena kalau seandainya kita menunggu aturan ini kan berarti panjang lagi harus diubah. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Satu, pemerintah sendiri harus membangun sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil. Jadi fokus pembangunan sekolah-sekolah baru itu ke sana. Dan sebetulnya kalau kita mengacu ke hasil kajiannya Esther Duflo yang menang hadiah Nobel tahun 2019, itu beliau ternyata meriset tentang SD Impres yang ternyata memang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Itu harusnya dilanjutkan oleh pemerintah. Nah, itu satu yang harus dilakukan. Yang kedua, kalau kita bicara di kota-kota besar, di daerah yang sudah perkotaan, manfaatkanlah sekolah-sekolah swasta yang sekarang itu justru kekurangan siswa. Jadi kalau di luar negeri itu istilahnya charter school atau sekolah piagam. Sekolahnya sekolah swasta, pengelolanya pengelola swasta, gurunya swasta. Tapi SPP-nya yang bayar pemerintah. Nah, itu adalah bagian dari upaya untuk memenuhi kewajiban konstitusional sekaligus memberikan hak asasi yang memang sudah dari lahir harusnya diberikan kepada rakyat Indonesia. Dan kalau kita bicara anggaran pendidikan yang tahun ini 665 triliun, harusnya cukup. Tapi kan kita selalu bertanya-tanya 665 triliun itu kemana larinya. Buktinya tahun ini UKT naik. Nah sekarang ini juga anggaran pendidikan dasar dan menengahnya kemana? Itu yang juga pemerintah harus menunjukkan secara gamblang
Baik. 665 triliun itu larinya kemana? Kok nggak mampu untuk memberikan hak dasar yang ada di konstitusi? Baik. Kalau kita membandingkan ya, IKN itu nggak ada di konstitusi, kereta cepat itu nggak ada di konstitusi, tapi akses pendidikan ada di konstitusi. Kenapa yang didahulukan malah IKN dan kereta cepat misalnya? Itu kan hal-hal yang kita juga perlu mengingatkan ya. Artinya Baik. mungkin lupa kalau punya kewajiban itu. Jadi solusi Gitu, jangka Mbak. pendeknya adalah harus bangun dulu sekolah di daerah terpencil supaya sistem zonasi ini benar-benar tercapai ya, keadilan dan merata. Kemudian yang kedua adalah tadi memanfaatkan sekolah swasta yang ternyata malah kekurangan siswa. Mas Indra, selain Betul. masalah yang tadi adalah lagi kita ketemu pada hari pertama PPDB di Jawa Barat itu websitenya error, down servernya. Anda menilainya bagaimana? Mungkin karena ini berusaha untuk semuanya terkoneksi internet begitu ya, tapi malah seperti itu kejadiannya. Kan tadi problem utamanya adalah di Indonesia itu mau sekolah harus diseleksi dulu. Kalau mau kita bandingkan di negara lain, yang bahkan merdekanya duluan kita deh, misalnya Vietnam, itu kan merdekanya baru tahun 70-an, 75 ya merdeka. Anak Vietnam itu kalau mau sekolah tinggal datang ke sekolah, pasti diterima. Karena itu adalah pemenuhan hak asasi manusia. Itu loh Mbak problemnya. Jadi kalau kita berkutat di masalah sistem ini PPDB zonasi begini, sistemnya down. Lah kita dari dasarnya itu memang tidak punya niat untuk memberikan hak konstitusional, hak asasi anak Indonesia, ya akan problem terus. Kita harus punya target, pemerintah harus kita tanya kapan mau anak Indonesia itu dimanapun mereka berada, mau sekolah tinggal datang ke sekolah dan harus diterima. Itu adalah apa yang tertera di konstitusi. Itu yang ada di bagian hak asasi manusia, di Deklarasi Hak Asasi Manusia artikel 26. Itu jelas bunyinya seperti itu. Jadi jangan kita malah terjebak dengan masalah teknis. Wah ini jaraknya, aturannya, sistemnya. Nah kalau kita model pendidikannya masih diseleksi, orang itu harus kita pilih-pilih dulu yang boleh sekolah di Indonesia, ini kan dasar pemikirannya yang sesat. Ini yang kacau pola berpikirnya. Itu yang harus dibenahi. Oke, jadi ini sebenarnya bertolak belakang dengan cita-cita ada pendidikan yang berkeadilan, merata, yang biasa ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan, begitu Mas Indra, menurut Anda setelah 7 tahun, ini tahun ke-8? Ya makanya kan sekarang kita simpel aja bertanya, nah, selama hampir 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia, berapa banyak sekolah baru yang dibangun oleh beliau? Bandingkan dengan apa yang dibangun yang beliau bangga-banggakan kan? Jalan tol lah, IKN lah, kereta cepat lah. Saya nggak mengatakan membangun jalan tol, bangun IKN, bangun kereta cepat itu bukan hal yang baik, tapi perlu kita ingatkan itu tidak ada di konstitusi, nggak ada di undang-undang dasar kita. Lah yang ada di undang-undang dasar ini kapan mau dipenuhinya? Kan itu yang menjadi pertanyaan dasarnya. Dengan korban adalah anak-anak kita selalu rebutan kursi. Bahkan mulai muncul hal-hal yang bertentangan dengan esensi pendidikan kan? Jual beli kursi, itu kan menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian masih ada penipuan kan? Ada yang gonta-ganti alamat, ganti kakak, nitip sana, nitip sini. Itu kan malah bertentangan dengan kita mau didik anak kita seperti apa. Jadi hal-hal yang sebetulnya sangat mendasar malah dilupakan oleh pemerintah kita. Hal-hal yang sebetulnya tidak menjadi kebutuhan dasar menjadi diprioritaskan. Ini saatnya kita kembalikan lagi. Jadi kembali bukan masalah baik atau tidaknya ya. Penuhi dululah kebutuhan, penuhi dulu kewajiban konstitusional, baru kita bicara yang lain. Kalau memang kita bicara anggaran kita terbatas.
Baik. Gitu. Jadi zonasi ini harusnya jadi sistem yang bagus untuk pemerataan akses dan juga mutu, tapi malah rebutan kursi begitu ya, banyak sekali kekurangannya. Tadi Anda sempat singgung soal Vietnam untuk kita tiru ataupun yang lebih bagus begitu ya sistem pendidikannya, Mas Indra. Kalau Anda lihat di negara mana lagi yang bisa dijadikan percontohan supaya Indonesia ini maju selangkah begitu, jangan jalan di tempat. Semua negara, Mbak, yang saya tahu ya, kalau mau sekolah itu tinggal sekolah. Karena itu kan hak asasi manusia. Jadi nggak boleh yang sebetulnya namanya sekolah, ibaratnya gini lah. Sekolah itu harus kayak jalan raya, Mbak. Jalan raya kan nggak boleh ada orang tertentu aja yang boleh pakai jalan raya. Ini kan bukan kayak jalan tol yang harus bayar ya. Memang ada aturannya, kalau pakai motor begini, kalau pakai mobil begitu, kalau pakai kendaraan umum begitu, kalau pakai jalan kaki seperti ini. Tapi harusnya memang itu adalah sebuah hak yang diberikan kepada masyarakat dunia, dimanapun mereka hidup, dimanapun mereka tinggal. Hak terhadap pendidikan itu melekat pada dirinya sejak lahir. Indonesia ini malah tidak memberikan hak tersebut. Ini kan justru yang bahaya kita. Dan kita mau gembar-gembor tentang Indonesia emas, bicara Indonesia emas. Kalau sekolah saja, mendapatkan akses pendidikan saja, masih harus dipilih-pilih. Dari jaraknya lah, itu kan sesat pikir. Itu yang menurut saya, jadi bandingkanlah silakan ke negara manapun, yang namanya sekolah tinggal datang ke sekolah. Pasti diterima. Memang jarak itu menentukan ya. Makanya sebetulnya saya sering mengatakan dulu, aturan zonasi udah benar. Memang di mana-mana, ya sama kan kita kayak ngurus KTP, Mbak. Ngurus KTP kan di kelurahan kita sendiri kan. Nggak mungkin kita nyari KTP kelurahan favorit gitu misalnya. Yang kita anggap paling enggak, kita tinggalnya di situ, yang ngurus urusan kependudukan kita di kelurahan kita. Sama kalau kita tinggal di satu tempat, pergi sekolahnya di tempat kita tinggal. Nah itu tinggal pertanyaannya, pemerintah sudah menjalankan kewajibannya menyiapkan akses pendidikan itu atau belum? Nah kalau belum, kita harus mengingatkan sebagai bagian dari masyarakat sipil, dari media, wakil-wakil rakyat kita, itu juga harus terus mengingatkan sampai di mana sebetulnya kewajiban konstitusional hak asasi manusia ini akan dipenuhi oleh pemerintah Republik Indonesia. Kan jangan sampai pemerintah kita menjadi pemerintahan yang inkonstitusional kan. Kita juga nggak mau yang seperti itu. Zonasinya sudah benar, tapi ternyata akses pendidikannya malah yang belum. Tapi Mas Indra, ada lagi yang masalah yang tadi sempat disinggung adalah soal pungli. Pungli juga terjadi nanti menjelang pada saat menerima pendaftaran siapa yang bisa dapat kursi, siapa yang tidak dapat. Menurut Anda bagaimana mau memberantas pungli ini? Tidak perlu diberantas tapi dikurangi mungkin? Kalau tadi Mbak, sekolah itu tinggal masuk, tinggal datang. Kan nggak perlu ada pungli. Buat apa ada pungli? Terjadi pungli karena tadi memang sengaja dibuat jumlahnya selalu terbatas. Kan rebutan. Karena rebutan inilah muncullah pungli. Munculnya pungli ini kan bagian dari korupsi. Mungkin juga kolusi, ada mungkin bisa nepotisme di sana. Ini kan salah satu dampak yang harusnya justru pendidikan itu melawan kan. Kita harus mendidik supaya anak tidak koruptif. Tetapi malah justru di pendidikan itu dimulai dengan korupsi. Ya gimana kita mau bicara tentang generasi muda yang unggul, yang bisa menjadi penerus bangsa, menjadi pemimpin dunia, bicara Indonesia emas, itu kan jadinya cuma mimpi di siang bolong. Bukan menjadi sebuah arah yang memang mau dituju. Itu yang harus kita sadari bersama. Jadi juga masyarakat juga jangan terima-terima aja. Ini kan juga sebetulnya problemnya masyarakat itu selalu terima-terima aja dengan kondisi yang sebetulnya pemerintah tidak mengutamakan konstitusi. Harusnya rakyat protes dong. Kalau seandainya ada orang tua atau wali murid yang pada saat dimintai pungutan liar seperti itu, tapi takut mungkin bagaimana Mas Indra? Apa yang harus mereka lakukan? Ya problemnya kan mereka ini
pertama kalau nggak sekolah mereka bingung nasibnya kan seperti apa kan. Akhirnya ini kita bicara masih yang positif dulu ya. Kan tentunya yang memang cuman untuk gengsi aja menganggap sekolah favorit itu sebuah gengsi itu beda lagi ya. Ini kan kita bicara tentang tadi kalau mereka sampai nggak sekolah, kemudian apa nasib mereka? Padahal sekarang mau cari kerja dimanapun itu ijazah menjadi persyaratan. Kan beda seperti zaman dulu yang ijazah nggak jadi persyaratan, sekarang menjadi persyaratan. Nah, itu yang membuat orang akhirnya mau melakukan apa saja. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan, kita harus merata ulang lagi. Jangan kesesatan pikir ini, pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini kita biarkan. Ini sudah bertahun-tahun, Mbak, negara kita seperti ini, tapi rakyat seakan-akan ya nerima-nerima aja, mungkin harusnya begini. Padahal di negara lain nggak ada yang seperti itu. Sekolah itu tinggal sekolah, nggak boleh diseleksi. Karena itu hak asasi manusia. Anak butuh sekolah tinggal datang dan harus diterima dimanapun mereka tinggal. Itu hak. Bahkan kalau di Indonesia kan kewajiban, bukan hak lagi. Jadi tingkatnya malah udah beda. Ada banyak masalah yang ditemukan walaupun ini sudah di tahun ke-8, tapi mudah-mudahan langkah pertamanya adalah pada saat tadi Mas Indra bilang orang tua pada saat dimintai pungli jangan takut, tapi harusnya mulai berani melapor sebagai langkah awal. Terima kasih Mas Indra Karismiaji, pemerhati pendidikan sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang.